posisi kur itu bukan di atas. Kan makanya saya bilang tadi ini adalah perayaan kebersamaan, bukan perayaannya Mas Seno, bukan perayaan Mas Adis. Ini kan ngomongin konteks lagu nih. Kok lagu itu bisa masuk ke situ ya? Ya saya nggak tahu itu yang bikin siapa. Kalau resmi masuk puji syukur tuh baru saya komentarin. Itu film gua ada. Kalau merasa Batu Sandungan kan dia ngedumel tuh kalau misa kan. Karena gini loh. Ya kalau Anda yang tidak suka karismatik lantas ikut misa itu ya salah Anda sendiri. Kiri. Nafas. Berarti salah. Sekarang ketika menjadi pelayan jangan lupa dipersiapkan dengan baik apapun tugas yang dipercayakan kepada Anda. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah. Ngobrol ngalor ngidul asal nggak ngelantur, bahasa sini tema yang lagi hits. Kalau mau ngobrol dan tahu banyak hal, podcast Jalan Malang. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Salam sehat bahagia untuk kita semuanya, umat Jalan Malang dan siapapun juga yang nonton channel ini, Komsos Ignatius Loyola. Ini adalah edisi yang ketiga. Kembali saya dengan Seno. Saya Adis. Kali ini kita istimewa nih. Kita langsung berempat. Ada Romo Aldo. Ada Bro Ferdi. Ya, Dis. Ya. Tadi kan kita awali nyanyi. Intinya kita mau ngobrolin lagu musik nih, Dis. Tentang lagu-lagu lah ya. Ya musik lah, ada musik liturgi kayak musik apa kayak gitu lah. Mumpung ada Romo Aldo. Gitu kan. Mungkin kita tahu Romualdo ini salah satu Pengaransemen apa pengarang sih? aransemen lagu Bapak Kami. Oh, ngarang. Yang Iya. tahu. Terus pernah juga menciptakan satu lagu rohani, tapi belum hafal lagunya. Lagunya. Kalau lagu diciptain, misalkan Romo nyiptain lagu, dinyanyiin umat berulang-ulang, dapat royalti nggak nih? Wah. Tapi sebelumnya dia Dapat kolektor. mau mungkin bisa Apa nih? dikenalin dulu nih. Oh, Romo iya. selain di Ignatius, apa nih Iya. kesibukannya sambil sebelum kita masuk ke Biografi singkat lah. Ya, kita salam dulu ya. Selamat jumpa buat penonton podcast Jalan Malang. Wah, produksi Komsos Loyola. Iya. Saya selain di Loyola di Jalan Malang, saya juga diminta untuk menjadi ketua komisi komunikasi sosial Komsos di Kuskupan, jadi Komsosnya Bapak Uskup sama komisi-komisi yang lain gitu.
Terus kenapa saya senang dengan musik ya, karena dari dulu juga senang musik ya. Terus pernah main orkes juga, pernah dari dulu saya zaman SMA nyoba aransemen, bahkan saya pernah dulu, mungkin saya juga nggak nyangka itu bisa, saya mengaransemen orkestra dengan gamelan, jadi satu, digabungin ya, terus nyanyi bareng gitu. Jadi gamelan kan pentatonik ya, pentatonik lawan orkes ya, jadi dijadiin pentatonik semuanya gitu. Lalu kebetulan juga tesis saya di S2 di Magister Teologi, saya ngambil tentang nyanyian liturgi. Seberapa penting nyanyian liturgi menjadi partisipasi aktif umat beriman gitu. Menurut dokumen-dokumen gereja gitu, dan ternyata saya lihat dokumen gereja ini sejak tahun 1908 itu sudah menegaskan bahwa nyanyian liturgi harus sangat-sangat diperhatikan. Karena mungkin kalau saya persentase ya, di antara liturgi mungkin sekitar 85% umat bisa lebih berpartisipasi dalam liturgi kalau nyanyiannya diperhatikan dengan baik. Nah, tadi ngomong masalah liturgi, tadi belajarnya S2 aja Magister Teologi di Sanata Dharma di Jogja. Nyanyian liturgi sebagai partisipasi. Berarti kan kalau di nyanyian liturgi ada musik liturgi nih. Iya, pasti ada di situ. Sekarang kan gini banyak sekarang terjadi nih, bisa kita lihat lah, antara musik liturgi sama lagu liturgi sama lagu rohani itu kan nyampur tuh kadang-kadang gereja ada ini kok lagu-lagu pop dinyanyiin saat komuni pada saat misa gitu kan, kemudian kok misalkan harusnya nggak, misalkan yang pas apa sih yang bukan awal tuh yang lagu pembuka terus yang pas sebelum pemazmur itu, misalkan pemazmur nggak ada lagu antar bacaan, itu kan misalkan nggak ada ya nggak perlu dinyanyikan, udah cukup dibaca dan sebagainya. Tapi kan ada yang misalkan kurnya nyanyiin dan sebagainya, jadi seolah-olah seperti bebas gitu, aturannya bebas. Nah, itu gimana penjelasannya sebenarnya? Iya, jadi jadi liturgi itu kan sebuah perayaan ya, sebuah perayaan bersama nih, perayaan bersama. Jadi tentu ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti supaya liturginya bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak bisa semau-maunya. Makanya di hadapan liturgi, di hadapan misteri yang dirayakan, semua elemen-elemen yang ada di dalam perayaan itu adalah pelayan sifatnya gitu. Pelayan, mau romonya semua, termasuk juga nyanyian dan musik itu adalah pelayan untuk misteri yang sedang dirayakan. Nah, namanya pelayan berarti kan dia akan digunakan sejauh dibutuhkan, sejauh ada tujuannya, ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsi dan tujuan dan tidak dibutuhkan, ya nggak usah dibikin, ya kan gitu. Nah, di dalam liturgi itu kan ada beberapa jenis lagu. Yang pertama jenis lagu yang disebut lagu-lagu proprium. Nah, proprium itu bahasa Inggris proper itu apa? Proper, tujuan. Jadi lagu ini diciptakan untuk tujuan tertentu. Yang termasuk lagu-lagu proprium adalah misalnya tujuannya untuk mengiringi perarakan masuk, jadilah lagu pembuka. Iya, untuk keluar lagu penutup. Terus persiapan persembahan mengiringi doa persembahannya imam, ada lagu persembahan. Komuni berarti mengiringi umat yang menerima komuni. Jadi proper, ada tujuannya diciptakan itu. Maka disebut preporium. Namanya proprium ya. Lalu ada lagi namanya ordinarium. Nah, ordinarium ini dia adalah doa yang melekat pada perayaan liturgi itu. Jadi dalam ordinarium itu adalah, kalau lagu ordinarium berarti doa yang dinyanyikan. Itu doa yang dinyanyikan. Iya, itu kan doa sebetulnya. Iya, doa Tuhan kasihlah kami kemuliaan anak domba Allah. Itu nggak ada nyanyian pun udah ada doanya. Gitu. Udah jadi satu bagian integral di perayaan itu gitu. Ada. Berarti bisa dipilih, bisa didaraskan juga bisa. Bisa didaraskan juga bisa. Itu doa yang dinyanyikan. Terus yang terakhir itu adalah aklamasi. Ya Tuhan bersamamu, ya kan, dan bersama Roh, itu kan nyanyian juga kan, aklamasi. Jadi proprium, ordinarium, dan aklamasi. Nah, yang proprium ini bisa dinyanyikan sesuai dengan tujuannya gitu, dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya komuninya
cuman dikit, cuman 10 orang ya nggak usah nyanyi. Maksudnya kan tujuannya mengiringi Iya. mengiringi umat yang menyambut tubuh Tuhan, diiringi dengan lagu komuni. Kalau nggak ada ya nggak usah nyanyi, kan sesuai dengan tujuannya. Iya. Kalau ordinarium ini mau dinyanyikan bagus kan, ini fungsi nyanyian ini bagus ya. Fungsi nyanyian itu salah satunya adalah di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu ada dokumen namanya Sacrosanctum Concilium. Salah satu tujuannya untuk nyanyian liturgi itu adalah untuk menyatukan hati. Iya, menyatukan suara juga, lewat suara lalu hatinya disatukan. Kan beda ya kalau misalnya, coba sekarang saya tanya, Tuhan sertamu, sekarang diomongin, iya. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Bareng nggak kira-kira? Bareng harusnya. Iya, tapi kalau 500 orang bareng nggak kira-kira? Ya harusnya bareng loh. Tapi biasanya sih ada yang telat-telat Ada yang dikit, telat-telat. iya. Iya, gitu ya, Mas. Apalagi kalau bapak kami dibacain, itu ada yang telat, ada yang cepet, ada yang Pokoknya lelet. Tapi kalau dinyanyiin bareng. Makanya fungsi paduan suara tuh untuk memandu sebetulnya. Betul, Untuk memandu. Bukan untuk sebuah pertunjukan. Bukan, gitu ya. membantu umat sebetulnya, agar membantu umat. seluruhnya bisa bernyanyi. Iya, mengangkat, membantu umat. Maka sebetulnya paling bagus ya menurut kaidah liturgi, posisi kur itu bukan di atas. Iya, benar. Bukan di belakang ya, Mo, ya. Bukan di belakang, tapi di depan, Depan. antara altar, mungkin di bagian tengah-tengah sini lalu umat. Jadi dia kayak menghantar puji-pujian itu sampai ke altar gitu. Cuma gini Mo, dulu tuh pernah mau gereja kita tuh di depan Mo. Pas komuni tapi umat latah nih Mo. Mungkin kurnya bagus ya, ditepokin Mo. Sering. Yang pada waktu itu dulu pernah Mo. Jadi mungkin Iya. kurnya bagus ya. Komuni lagu bagus, bukan dinyanyi dengerin pas udah selesai ditepokin. Iya. Nah, Itu berarti sebenarnya nggak boleh kan Mo ya? Iya, Iya. bukan masalah boleh nggak boleh, nggak usah terlalu kaku sih kalau saya mah tepuk Iya. tangan tepuk Oh. tangan aja. Oh, gitu. Iya, kalau memang bagus Nggak dan kita masalah ya semoga sih tepuk tangannya nggak sendirian ya, maksudnya tiba-tiba saya tepuk tangan sendiri gitu, yang lainnya kagak tepuk tangan. itu artinya paling walaupun nggak masalah, tetapi paling memang karena bukan pertunjukan ya, yes, nggak usah di tepuk tangan juga nggak masalah gitu. Nggak masalah, tepuk tanganin oke, nggak tepuk tangan juga nggak masalah sih. Mau tadi kan maksudnya. Romo bilang musik liturgi, berarti kalau di pemahaman saya benar kan? Musik liturgi itu adalah musik yang terintegrasi atau melekat atau menjadi satu kesatuan Dengan terhadap- perayaan. dengan liturgi itu Betul, sendiri. perayaan. Bukan lagu yang dimasukkan ke dalam liturgi. Bukan. Kalau ya, lagu bukan itu begitu, lah pemahaman bukan kalau begitu, bukan itu lagunya macam-macam. Jadi memang lagu liturgi itu memang lagu yang diciptakan untuk tujuan liturgi, proprium dan doa-doa yang sudah melekat integral di dalam perayaan itu. Artinya jadi Bukan satu kesatuan, satu ya? kesatuan, bukan lagu-lagu yang dimasukkan. dimasukkan yang udah diciptakan lebih dulu untuk kesempatan lain, Iya. lalu dipaksa masukkan di dalam liturgi. Itu bukan lagi liturgi. Berarti tetap ada panduan ya, Mo ya? Lagu Iya, bisa, memang iya. lagu-lagu yang dipilih tuh sesuai dengan bacaan. Iya, makanya misalnya. iya, betul. Kayak gitu maksudnya ya, Mo. Kadang kan kita kalau anak-anak kur itu mau masih banyak yang berdasarkan gue suka nih mana lagu ini, Iya. lagunya cocok nih buat komuni nih pas momen komuni. Nah. Tapi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya menurut dia enak, tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah cuma lagu pop rohani lah Iya, misalnya, gitu. kan makanya saya bilang tadi ini adalah perayaan kebersamaan, bukan perayaannya Mas Seno, bukan perayaan Mas Hadis. Jadi nggak bisa tuh berpikir gue suka lagu ini Iya, nih, iya. terus gue tempatkan di nggak bisa. Ini kan perayaan kebersamaan, Iya. jadi kita harus mikirin juga. Saya berayakan ini bukan saya sendiri, tapi saya bersama dengan yang lain. Ada lansia di situ, ada anak-anak di situ, ada orang muda, ada bapak-bapak. Ya kalau saya paksain kan bukan jadi perayaan kebersamaan namanya. Perayaan suka-suka gue. Ini nanggung. Oh, Nah, terus Mo, kan kayak sering tuh pernah ada di YouTube tuh Mo. Iya. Kur nyanyiin lagu pop tuh Mo. Iya. Lagu pop. Memang di situ banyak rame sih. Komennya rame kok lagu pop dibuat. Iya. Nah, ketika fenomena itu muncul, bagusnya bagaimana sih Mo? Kita menumbuhkan kesadaran umat atau mungkin para pelayan-pelayan ini bisa sama-sama kan? Semua pelayan tadi Romo bilang, Iya. untuk biar serempak itu kan ada SOP-nya masing-masing ya. Betul, Nah, iya. gimana sih Mo biar kita ini nge-aware terhadap itu? Iya, pertama ini kan kita bicara soal masa perayaan yang biasa, yang normal gitu, yang bukan perayaan khusus kayak perkawinan atau perayaan ulang tahun syukur apa siapa gitu kan. Kalau itu kan umatnya sangat segmentatif ya. Iya.
Nah kalau itu sih buat saya, kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi sebagai imam, kalau berkaitan dengan misa secara umum, artinya misa yang secara normal biasa hari Minggu, itu kaidah-kaidah dan prinsip dasar itu harus diikutin ya. Harus diikutin ya. Makanya kalau begitu ada masuk nih, lihat ada judul pop nih, langsung saya bilang nih, seksi liturgi jangan pakai. Pakai yang udah di nihil obstat ya, yang sudah disetujui, ya, yang udah diresmikan oleh pihak yang terkait gitu, komisi liturgi. Dalam hal ini kita udah ada puji syukur, ada mada bakti. Itu mada bakti bisa dipakai juga loh, jangan seolah-olah bukan berarti digantikan. Justru itu di puji syukur, mada bakti, gema ekaris itu kan sebetulnya kekayaan, bukannya untuk menyingkirkan yang lain gitu. Jadi kalau mau dipakai mada bakti juga nggak masalah. Sudah jarangnya dipakai di. Ya mungkin karena ada puji syukur ya. Itu ya. Nah, saya pernah lihat modul ada kidung jemaat. Iya. Itu di nomor sekian saya lupa. Itu ada lagu You Raise Me Up. Kidung jemaat tuh punya siapa itu? Nggak tahu, pokoknya. Masa ada kidung jemaat? Masa ada? Coba saya sambil coba. Jadi di situ kalau nggak salah di nomor 508 kalau nggak salah itu masuk loh, Mo. You Raise Me Up kok bisa masuk ke situ ya? Kidung jemaat setahu saya bukan punya KAJ ya. Itu punya Kristen. Puji syukur kita. Iya, enggak, maksudnya saya pernah lihat di Kidung Jemaat. Iya, kalau Kidung Jemaat mah nggak usah dipakai, orang bukan punya kita. Bukan. Ini kan ngomongin konteks lagu nih. Kok lagu itu bisa masuk ke situ ya? Ya saya nggak tahu itu yang bikin siapa. Kalau di resmi up masuk puji syukur tuh baru saya komentarin. Itu Kidung Jemaat punya Kristen, Kidung Jemaat punya Kristen. Punya Kristen, punya Protestan. Kalau kita itu yang saya tahu yang resmi itu puji syukur, gema ekaristi, mada bakti. Oke. Nggak ada yang gema ekaristi. Kali mungkin. Tapi nggak ada you resmi up gitu. Nggak ada. Itu bapak kami Putu Toto itu kan di gema ekaristi itu. Yang sama yang Allah Bapa sungguh itu di gema ekaristi. Bukan Kidung Jemaat. Bukan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat itu punya Protestan. Iya. Salah. Jangan Kidung Agung, bahaya juga itu kayaknya. Kidung Jemaat. Bukan, jadi nggak mungkin lah. Kan kita udah punya protokoler dan kontrol dari atas. Dengan adanya, misalkan adanya kelompok kategorial di gereja-gereja Katolik itu kan memunculkan perayaan-perayaan ibadah kategorial. Contohnya misalkan PDKK. Iya. Itu kan ada lagu-lagu yang ya kan, lagu mereka suka bawa karismatik gitu dan sebagainya. Itu gimana Mo dengan kaitan? Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara soal perayaan Ekaristi atau liturgi yang dalam situasi yang biasa, tentu kita harus pakai ikut prinsip dan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya dilaksanakan secara khusus dan segmentatif dalam golongan dan komunitas tertentu, ya selama itu tidak menimbulkan batu sandungan bagi mereka yang merayakan, ya kalau saya ya silakan aja gitu. Yang penting kan liturgi itu harus membuat orang yang hadir di dalamnya itu jadi pribadi yang merdeka untuk berdoa gitu, nggak merasa, kalau merasa batu sandungan kan dia ngedumel tuh kalau misa kan. Karena gini loh, saya pernah datang di sebuah acara, saya bilang ke temen, kita misa Katolik kan ya? Iya. Ya udah ikutin aja. Jadi nuansanya kok jadi begini gitu. Iya kan, makanya kan diumumin ini misa dengan lagu karismatik gitu kan, segmentatif. Ya kalau Anda yang tidak suka karismatik lantas ikut misa itu, ya salah Anda sendiri. Ya udah dibilangin ini misa khusus kaum muda gitu. Oh gitu. Dong ya. Iya, disesuaikan lah. Yang penting musik itu kan, lagi musik itu dan nyanyian adalah pelayan, maka dia tidak boleh menutupi misteri yang sedang dirayakan. Mungkin minimal gini kali, buat yang para petugas kur ini, minimal kalau milih lagu, gimana caranya yang lagu itu bisa umat menyanyi bareng. Betul, menyanyi bareng. Ini perayaan bersama ini. Lalu ada proper itu tadi, proprium. Maka lagu-lagu proprium tadi harus disesuaikan dengan tujuan kenapa lagu itu dinyanyikan. Jangan dibolak-balik gitu. Ntar lagu penutup yang isinya tentang perutusan ditaruh di lagu pembuka gitu. Bangunlah dada kelah. Itu kan lagu penutup tuh, bangun, suruh bangun kan, diutus kan. Ini lagunya pas di depan.
Atau lagu komuni nih. Komuni kan itu menerima tubuh dan darah, makanya umatnya juga lata mau. Kalau keluar suruh pulang. Umatnya juga lata gitu. kayak komuni juga kan tuh temanya tubuh dan darah. Ya itu taruhnya di lagu komuni, jangan taruh di persembahan. Persembahan kan belum jadi tubuh dan darah. Gitu. Baru jadi roti dan anggur. Makanya kalau di persiapan persembahan kata-katanya adalah persembahan roti dan anggur. Terimalah roti anggur. Nah, bukan terimalah tubuh darah, enggak kan? Ya, kalau udah kata-kata tubuh darah ya itu udah masuk di komuni. Jangan dibulak-balik tuh, karena ada kan proper, ada tujuannya di situ. Nah, kita pernah dengar lagi istilah nih. Apa tuh? Ada Gregorian, Oh, ada iya. inkulturasi, ada apa? Monofoni, polifoni. Polifoni, Gimana iya. pemahamannya? Kalau Gregorian itu jenis lagu. Ini kita ngomongin jenis lagu, jenis nada. Boleh dibilang jenis lagu liturgi atau enggak? Jenis musik atau bagaimana? Gregorian itu jenis lagu liturgi yang yang diagungkan lah, menjadi tempat paling tinggi, Gregorian. Kalau nggak salah ingat ya. Jadi saya mengacu pada dua dokumen besar di dalam gereja, yaitu Sacrosanctum Concilium dan Musicam Sacram. Yang SC itu tahun 62, yang Musicam Sacram itu instruksi musik liturgi tahun 67. Jadi menempatkan posisinya Gregorian itu paling tinggi, lalu yang ke bawahnya polifoni, monofoni itu ya Gregorian itu ya, polifoni dan juga baru inkulturasi. Kenapa Gregorian dan monofoni itu paling tinggi? Karena sungguh menampakkan di mana nada itu melayani syair. Betul ya. Gitu. Oh iya. Ya. Jadi nada melayani syair. Jadi bukan melayani nada. Kadang-kadang kan orang nadanya jelimut, dia kan tuh syairnya jadi ketutupan sama jelimetnya nada gitu. Kalau Gregorian kan satu nada satu not. Satu not, benar. Kadang-kadang notnya satu, dia panjang tuh. Gitu kan. Gregorian itu kan satu nada ya, Mo. Nah, misalkan Kyrie tuh Kyrie satu nada. Boleh nggak jadi duain suara? Suara dua gitu. Itu bukan Gregorian lagi namanya. Monofoni kan. Itu namanya polifoni. Sering kreatif begitu, Mo. Kadang kan ngerasa Gregorian diduain. namanya yang sering nyanyi gitu dengerin. Kalau mau polifoni jangan pakai lagu itu kan. Tuhan kasih ya ada ya kan. Atau yang lain juga Tuhan itu juga ada. Inkulturasi tadi, kalau yang tadi. Iya tadi inkulturasi. Inkulturasi itu berarti makanya ada bisa dengan gamelan. Dipakai nada-nada khas pribumi, dipakai nada-nada khas pribumi. Kayak pentatonik itu, pentatonik kan Jawa banget kan, dipakailah nada-nada itu ya. Makanya disebutkan ya bisa inkulturasi gitu ya. Iya, pakai nada-nada yang khas daerah sini gitu, khas daerah-daerah kita gitu. Gaya Batak, gaya Manado, gaya Jawa. Karena nada-nadanya memang khas itu, tradisi dari budaya itu dipakai. Suka muncul ya. Terus juga nih saya nambahin soal Gregorian tadi. Cara kita menyanyikan lagu mononada itu harus ingat bahwa cara menyanyikannya adalah sama dengan cara kita mendoakannya. Ngerti nggak maksudnya? Contoh gimana? Liriknya maksudnya. Ya kan Kyrie. Kita kalau ngomong Kyrie eleison gimana? Ngomong. Kyrie eleison. Ya, Kyrie eleison. Makanya nyanyinya jangan diputus-putus. Iya kan? Berarti nafasnya harus panjang. Kyrie eleison. Iya. Aklamasi juga sama. Jangan diputus-putus. Misalnya iya Tuhan bersamamu. Coba. Kalau ngomong kan dan bersama rohmu. Ya nyanyinya juga begitu. Dan bersama rohmu. Jangan dan bersama rohmu. Dan lagunya selalu saya dan. Terus amin juga sama. Sini ini udah beberapa kali terjadi tuh amin. Iya, amin itu kan kalau iya. Amin. Iya, kan kita ngomongnya kan amin, bukan amin. Kita nyanyinya amin. Harusnya amin. Nah, itu yang benar. Jadi cara kita menyanyikan sama dengan cara kita mendoakannya.
Baru tahu nih gue. Soal ini baru tahu. Nah, itu jadi bukan kreatif enak apa enggak. Dari luar itu Sudah ada baku ya ternyata. Iya, Itu jadi bisnis. intinya nada yang melayani syair gitu. Bukan syair ngikutin nada. Dan contoh yang kiri tadi juga berarti gue juga salah ngasih tahu anak saya kan dulu awal-awal lah ya, awal-awal belajar coba nyanyi lagu apa jadi pelayan kur di gereja, nyanyi kiri saya bilang kalau nggak kuat udah dipenggal aja, cari penggalan yang pas. jangan. Makanya berarti kan saya salah tuh kan. Kiri nafas berarti salah. Sekarang Makanya Jangan. jangan lambat-lambat kalau itu. Jangan terlalu Jangan di ayun-ayun makanya gitu. kan banyak yang pasin kan terus tapi kan Iya, kelamaan. Nah. Aduh, Iya. iya sih. Oke. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, kan enak gitu. Iya. Nah itu tugas kur tuh, narik itu. Supaya Tugas umat pelatih ikutin, kur. ya. Nah, tugas pelatih kur. Pelatih kur. Berarti Makanya gini Boy ya, teknik-teknik. berarti ini kita samain Dis, persepsinya. Berarti paduan suara itu untuk Melayani. bisa agar umat bernyanyi bersama. Iya. Bukan Show off. kan Iya. ajang pertunjukan bagus-bagusan, Iya. nyanyi sendiri, Iya. umatnya diem. Betul, jadi paling bagus pilihlah lagu yang bisa dinyanyikan umat. Karena Jangan- membantu umat iya. dalam Oh, kalau berpartisipasi. konteks lagu Bapak kami ini menarik nih, Bapak kami Filipina itu. Iya. Kan pernah sempat jadi satu persoalan karena Iya. merubah kata. Itu bagaimana? Itu udah nggak dipakai kan, bakal di Filipina. Iya, Nah, udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai ya? Iya. Termasuk yang apa yang bisa dulu-dulu ya, Pak? Iya, karena kita pakai Itu kenapa sih mau nggak? Kenapa? Boleh nggak? kan iya kan pertama bapak kami itu kan dia termasuk ini bagian yang integral. Maka syairnya nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah, itu doa paling tua itu diajarin sama Yesus, masa kita rubah-rubah gitu kan ya, makanya nadanya disesuaikan dengan syairnya, nadanya yang ngikutin syair, Bukan saya. jangan demi nada yang begitu-begitu syairnya menyesuaikan. Itu kan ngaco. Jadi doa panjang ya disesuaikan Dengan nadanya, itu salah, Jadi menarik udah ini, keliru itu. Buat teman-teman di rumah, kemuliaan yang pernah ngeluh kemuliaan panjang bisa dipotong nggak bisa. Itu doa Itu paling doa, tua, ya, doa paling tua jelas. itu dari zaman dulu begitu Nah, doanya. mau pernah ada yang nanya, bisa nggak ya kalau pemulihan itu disingkat? Ya nggak bisa Terus dong. saya bilang, nyingkatnya gimana? Nyingkatnya gimana kan susah. Itu doa gereja. Tuh, doa gereja. Doa gereja yang dinyanyikan. Sekali lagi fungsi nyanyian itu supaya menyatukan. Coba kalau kemuliaan didoain, wah pada yang duluan sampainya. Iya benar. Iya kan, ada yang lambat. Tapi kalau dinyanyikan bareng-bareng gitu. Iya. Pegelnya bareng. Iya begelnya bareng. Tapi kan ganti-gantian sama kur kan. Gitu. Ya, mungkin yang ini juga kali ya, kan saya pernah dengar kalau lagi misa alangkah lebih baik pada saat nyanyian ya kita ikut bernyanyi karena apa lebih kekuatannya tuh lebih apa daripada kekuatan doa gitu, apa sih istilahnya tuh Dua pernah kali bernyanyi, Pada satu saat kali bernyanyi. bernyanyi dengan baik itu 2 kali Kali berdoa. Nah, Itu kata Santo nah, Agustinus. mungkin ini juga apa inputan buat teman-teman paduan suara ini kita ngebantu umat juga untuk supaya kekuatan doanya itu jadi lebih luar biasa. Iya. Istilahnya et bene cantar bis orat. Nah, itu tadi. Nggak tahu. Itu tadi. Bene cantat bis orat ya. Nah, Itu kayak sekarang mau lagu Bernyanyi dengan lagu baik. Mazmur kan banyak yang berbeda ya Moy. Iya. Misalnya nggak seperti dulu lagi. Edisi. Itu seperti apa sih Bu? Kok Sekali diubahnya? sekali lagi Notasinya, iya. apanya, gimana? Sekali lagi ya. Ketika ada yang baru itu bukan berarti yang lama tidak dipakai lagi. Masih bisa dipakai. Mungkin karena cara berpikir kita orang kota itu kadang-kadang kalau ada yang baru berarti yang lama disingkirkan. Oh, gitu. Kalau ada istri baru yang lama oh enggak ya. Enggak. Jadi kalau ada yang baru enggak. Nah, ini sekarang kan banyak nih Mo, banyak kita kalau lagu yang waktu Tuhan. Iya. Lagu waktu Tuhan ada kan beberapa kalau kita lihat di YouTube ada beberapa aroma yang mengatakan waktu Tuhan itu kata-katanya bukan apa nggak Katolik banget dan sebagainya. Itu menurut Romo gimana? Gimana sih liriknya gimana sih? Waktu Tuhan gimana waktu Tuhan? Waktu Tuhan pasti yang nyanyi dong nih. Coba liriknya gimana coba liriknya? Coba waktu Tuhan. Kita jadi berbedah teologis nih.
kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke-oke aja sih. Oke-oke aja liriknya. Cuma pernah baca dan dengar di beberapa medsos tuh Tadi Ada beberapa rombong katanya mengatakan tidak pas. nggak Katolik gitu. Ya kalau ditaruh di liturgi ya memang nggak bisa. Mau ditaruh di mana? Iya betul ya. Mungkin maksudnya itu kali. Iya. yang tadi ada segmennya pada misa di PDKK atau Kalau ada yang mau nyanyi begini, mau saya seneng banget. Berarti ntar misanya lama nggak apa-apa. Iya. Kok lama sih Rom misanya? Kan waktu Tuhan pasti. Iya itu. Lama-lama nggak apa, ya kan? Ini waktu Tuhan loh, lama nggak apa-apa 2 jam misalnya ya. Kiat-kiat ini Bu, kiat-kiatnya buat teman-teman muda nih. Iya, iya. AMK dan sebagainya, misalkan mau ngadain misa dan sebagainya, mau ngadain apa, memilih lagu bagaimana kiat-kiatnya, tipsnya, yang akhirnya kita Iya. nggak menyalahi alur itu Pertama, dan sebagainya. ya pertama kalau memilih lagu untuk bisa UMK, ya pilihlah lagu pertama-tama ya pilihannya adalah lagu yang udah disediakan aja dulu pakai ya. Itu puji syukur itu banyak loh lagu-lagu yang belum pernah sama sekali kita Belum nyanyikan, pernah. belum Ada. pernah kita explore itu. Kita bisa main di situ lagu-lagu yang baru. Lalu yang kedua, kita bisa main di aransemennya. Aransemen. Iya, aransemennya. Waktu itu saya pernah ya, mungkin Anda yang pernah ikut atau enggak waktu penutupan Ardas di J Expo. Gitu, ha? Pernah ikut atau enggak itu yang mengundang seluruh paroki. Iya, iya. Itu saya ngurusin musik liturginya, lalu saya minta orkestra dari Jakarta Orkes Simfoni itu pimpinannya Afif Priyatna itu. Lagu-lagunya, lagu-lagu puji syukur. Tapi di aransemen pakai orkes. Jadinya bagus banget. Udah nggak kayak ini lagu puji syukur bisa begini gitu. Main di aransemen gitu, main di aransemen. Jadi lagunya dengan gembira, tapi mainnya di aransemen gitu. Gitu. Jadi sebetulnya nggak usah nyari lagu apa ya, lagu-lagu lain gitu ya, lagu yang udah ada di aransemen dengan bagus, dinyanyikan dengan bagus dan tidak bikin lemes gitu. Wah, itu pasti udah cukup lah buat saya gitu. Menarik lagi nih Mo, kita pernah tugas nih mau malam Natal, pas zaman Romo Lamas ingat nggak? Kita lagi latihan nih mau di gereja, Romo Lamas kata stop, tidak boleh bawakan lagu itu. Lagu apa tuh? Pada waktu apa? Wah, 20 tahun yang lalu kayaknya. 20 tahun. Apa sih lagu ini? Nggak boleh. Dia SMA MSI dulu. Kalau bukan. Kalau nggak salah, Lupa. pada waktu itu yang pakai ini loh, pada waktu itu yang pakai orkestra seminari deh. Sebelum Wacana Bakti. Nah, itu lagunya apa pokok Romo Charles? Romo Lamas. Iya, kalau orkestra seminari Wacana Bakti saya juga bilang nggak usah kalau saya mah. Maksudnya? Iya, kalau orkestra seminari ya, saya juga bilang udah nggak usah deh, nggak usah main. Jadi belum proper. Tapi kalau sekelas Jakarta Symphony Orchestra, sekelas Twilight main di situ, ya, mereka kan merem mainnya. Terus sekali tak gitu nggak pakai falas-falas. Uang kolektor berapa? Makanya Profesional. makanya penting perlu itu juga harus punya perhatian sama yang namanya instrumentalis. Jadi ya, harus punya perhatian. Nah kalau kita kehabisan organis, kelar kita, bingung. Benar sih Mo, bibit-bibit organis semakin Iya. semakin Ini hilang loh. yang prihatin. Contoh di kita di Jalan Malang, organisnya bisa dihitung dengan tangan. Yang bertugas Dari luar paroki kan? Dari luar paroki. Iya. Dari Ciputat, ada dari Mataram. Itu. Jadi itu harus jadi perhatian loh sebetulnya di paroki-paroki untuk mendidik calon-calon penerus Bapak Pendi ini. Betul. Kalau Gitu. Bapak Fendi udah Regenerasi ya. capek, nah, udah.
itu kan kadang main mereka cari soundnya itu di gereja Katolik itu kan kadang bunyi soundnya itu harus bagus. Nah, Kadang pemain-pemain dari luar itu musik main sound piano, sound string dipakai. Kalau Katolik kan rata-rata kalau saya lihat baku kan itu sound organ. ya. Organ itu membawa umat untuk kusuk suasana Dan tidak boleh menutupi nyanyian. Ini tuh alat bantu aja Alat sebetulnya. bantu. Tidak boleh menutupi volumenya. Kadang-kadang segala jenis sound dimasukkan, orkestra, timpani dimasukkan dalam musik Biasanya liturgis. pingin perform. Iya, dia ini pelayan ini pelayan. Mati jadi latih, tepuk tangan. Bahkan ya ini alat musik ini harus diam sama sekali ketika imam bernyanyi atau bersuara. Ya. Alat musik itu harus diam sama sekali saat imam bernyanyi atau berbicara. Jadi suara imam itu saat dia bernyanyi nggak boleh terdistrak oleh suara apapun. Pas Itu. seperti apa contohnya? Ya, misalnya ada beberapa kali Tuhan bersamamu dan bersamamu. Nah itu diiringin sama Kadang si organ. organisasi kan dari nada. Nah. Supaya Ya dia pas- sendiri begini sambil dengar gitu. Itu harusnya iya. Terus juga kayak ajakan Bapak kami itu nggak perlu diiringin. Pokoknya semua nyanyian yang keluar dari mulut imam ini diam. Oke. Jadi karena itu suara ya kita mengimaninya sebagai suara Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi nggak boleh ada distrak. Bahkan juga kerincingan itu nggak boleh berbarengan dengan suara imam. Jadi kita tidak boleh menutupi. Makanya saya bilang sama Miss Dinar pada saat epiklese itu, jadilah tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, nggak boleh bareng. Setelah saya selesai ngomong baru dia bunyi. Gitu. Waktu terakhir juga ya kan itu juga imam ngomong baru terakhir bunyi barengan dengan umat. Amin. Kreng gitu. Jadi posisinya tuh bener-bener ditempatkan sebagai pelayan misteri yang sedang dirayakan di altar itu. Berarti ya nggak banyak ya pengarang lagu-lagu Katolik itu untuk Itu nggak banyak ya. ya banyak sih, cuman harus mengikuti kaidah-kaidah itu. Dia nyiptain lagu untuk apa gitu. Iya, misalkan buat ini lah bisa masuk ke dalam bagian nyanyian liturgi gitu. Iya bisa. Jarang ya. Ayo Fen bikin. Iya. Iya kalau bikin bisa kan, tapi disesuaikan kan kalau sesuai, lagu iya, pembuka maksudnya. gitu. Kalau mau bikin ordinarium lah, teksnya udah ada, Iya, tinggal dipakai aja. Iya, Bapak kami Mungkin buat lagu yang apa proprium. Ordinarium. Dan proprium itu kan lagu-lagu proprium itu harus nuansanya itu nuansa komunal ya. Iya. Jadi harus pakai kata kami, Iya. nggak boleh iya. pakai aku. Iya, Iya. kami. Kami menghadap di altar, bukan aku menghadap, enggak dipakai kata subjektif, selalu kata ganti orang plural lagi jamak. Menarik juga tuh. Iya, lagunya Romualdo itu kan. Iya. Melayani, itu enggak, itu bukan lagu liturgi itu. Lagu rohani. Bukan, itu lagu rohani. Kita ngomong kan Romo Histori di balik itu. aransemen apa? Ngarang apa yang Bapak kami bikin ya? Kemarin baru terakhir bikin lagu Bapak kami, tapi belum diekspos, baru buat seneng-seneng aja itu. Iya, tapi saya udah tahu. Udah tahu lagunya. Saya denger lagi. Keren kok. Bapak belum kami yang tahu, saya. ada di Coba surga. nyanyi dong. Ayo. Fendi kan bisa ngambil. Saya main. Mantap. Gampang kok Organ? main piano aja, piano piano aja. Silakan. Jadi lagu saya kemarin iseng-iseng buat ya mungkin siapa tahu bisa dipakai. Ini buat umat Jalan Malang. Jalan Malang. Ini pertama kali nih. Jadi Bapak kami Jalan Malang. Bapak kami Karena buahnya di jalan langsung mana? dari Romualdo langsung. Ini ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
selamatkanlah kami dari yang jahat. Sederhana toh notnya, diulang-ulang. Itu dong, biasain dong biar kita nyanyi. Iya, saya mau minta izin dulu sama Bapak Uskup. Komisi. Emang itulah. Oh gitu. Itu. Kalau kayak gitu memang harus seizin dulu dari. Iya, Iya, kan bisa dipakai publish. di Kuskupan gitu. Oh. Itu- Kalau di internal bisa Iya, nyanyi di bisa Jalan sih, Malang doang? bisa sih kayaknya Bisa. sih. Bapak kami Sikat Jalan kan? Malang jadi nih. Sikat kan? Itu saya bikin notnya diulang-ulang, jadi ada modul apa ya namanya, pattern. Atau Ah. Patternnya diulang-ulang supaya lebih mudah gampang dinyanyiin dan orang nggak pakai pusing gitu nyari not-notnya. Karena diulang-ulang kan tadi kan. Iya. La 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 la. Mudah Udah. di- Itu 3 kali diputer itu, diulang. Makanya nada melayani syair gitu supaya Iya. gampang. Itu liturgis di Katolik tuh baku ya. Jadi Dan semakin sederhana notnya semakin bagus. Semakin sederhana semakin bagus. Karena umat dengan mudah bisa nyanyi tanpa harus mikir. Iya. karena ketika diruwetkan jadi hebat tuh lagunya. Kalau diruwet Bukan not sederhana itu ketika diruwetkan kayak tadi Romo bilang Jadi lagu orkestra. puji syukur di diaransemenkan jadi Iya, band iya. ya. Keren gitu loh jadi. Iya. Tapi kalau udah ruwet jadi ini gimana ya? Udah ruwet udah buntut. Karena sebenarnya lebih gede rangernya. Oke. Keren. Berarti dalam pemilihan paling tidak kita sudah mulai membiasakan ya Mo, bahwa sekarang ini harapan kita ya para paduan suara, pemandu lagu, ya, pemasmur atau apapun ya dalam membawakan itu ya tujuannya jelas ya kita melayani Betul. liturgi bagian dari liturgi. Betul. Gitu jadi jangan cuma Suka-suka sendiri. yang penting nggak pales, yang penting gua nggak ini. Kayak gitu ya. Terus sekarang kan lagi prihatin nih. Mungkin dampak dari pandemi kemarin gitu ya, latihan kur minimalis. Kadang Ya, kadang online, karena mungkin dampak pandemi kemarin Mm-mm, gitu. betul. Makanya tahun tadi sekian banyak orang Nggak pakai lagu. makin dikit. Jadi lagu itu memang fungsinya membuat liturgi meriah. Tetap sah sih, tetap Keagungannya muncul. iya keagungannya muncul, meriah gitu. Meriah. Terus kita terbawa suasana hatinya, merasakan kebersatuan. Terus mungkin bisa nangis juga gitu, kalau nyanyi kan. Ya mungkin spiritnya sedikit diubah buat Tapi bener loh, kayak Natal tuh mau, kayak Natal nih, misalkan malam kudus itu kurnya bisa mengajak umat semua nyanyi, bisa. tahan nggak tahan nangis. Iya, langsung syahdu kan langsung kan. Iya. Wah, Syahdu. luar Syahdu. biasa. Aduh, tadi gua kelarin dulu ngomongnya. Karena motong-motong Enggak, buat emang ngomong apaan sih tadi? tadi Hah? buat teman-teman paduan suara. Oke. Paling tidak mulai sekarang semangat yang kita gaungin di awal setiap podcast Ah. Et Maiorem Dei Gloria. Gloria semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keagungan kita Tuh, sendiri, bukan untuk setuju. kemuliaan kita sendiri. Layanilah, jadilah pelayan, jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ngomong ada Romo nih, benerin ucapan kita. Bu, et maiorem atau ad maiorem? Jadi salah dia. Kalau Ad maiorem. Ngomong kalau ada ad Romo. kan dan, kalau ad kan menambah kemuliaan. Tuh, Udah podcast video ya. maiorem. Harus benar ya. Berarti teman-teman kamu diedit dari edisi pertama diedit ya. Jadi demi kemuliaan Tuhan yang semakin bertambah, Ad semakin maiorem. besar gitu, Oh, ad maiorem. Oke. Ya. Keren. Makanya disingkat Oke, Mo. AMD. Kelarin dulu. A dulu dong ya, bukan E dulu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya. Berantem. Ya. Sip. Sip. Dah, closing. Closing, Mo. Oh, closing. Closing dulu. Buat kita semakin liturgi ini semakin hidup, semakin pelayanan kita semakin baik, apa maksudnya? Ya, jangan lupa tahu prinsip-prinsip dasar untuk apa kita berliturgi. Kita datang itu untuk memuliakan Allah dan dengan demikian menguduskan yang mengikuti. Itu tujuan liturgi itu, memuliakan Allah dan menguduskan umat. Ya, jadi kita datang untuk itu. Yang kedua, ketika menjadi pelayan jangan lupa dipersiapkan dengan baik apapun tugas yang dipercayakan kepada Anda. Jangan asal-asalan, nanti aja Romo, yang penting udah bisa ini, jangan ya. Dipersiapkan, dilatih sebelum hari H. Lalu yang terakhir,
lakukanlah tugas sesuai dengan apa yang diminta, tidak kurang, tidak lebih, cukup ya. Kalau disuruh nyanyi ya nyanyi, udah bagian situ aja udah, nggak usah, jangan terlalu kreatif ya. Bagus sih kreatif, tapi kalau kalau mau terlalu kreatif di luar liturgi silakan dah ya gitu. Kalau liturgi kan nama ya. Betul. itu 3 hal itu, jangan lupa tahu prinsipnya, lalu persiapkan, dan jangan terlalu kreatif. Oke, mau kita nyanyi bareng. Oke. Mengakhiri. Lagu apa nih? Monofoni ya? Mau coba orang Monofoni lagi. Oh, jangan. Lagu apa nih? Ayo, Om Fendi. Seperti rusa. Lagu rohani ya? Oh, rohani. rusa. Ya. Seperti rusa. Seperti rusa. Lagu rohani. Seperti rusa. Pas gitu. Yes, ketinggian tuh. Oke, teman-teman. Seperti Sampai jumpa lagi. rusa. Udah obrolan? Udah Kita sampai nyanyi penutup. nyanyi bareng ya. 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 Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Ini boleh pecah suara nih kalau ini.